wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Tirsa Ardana Putri, mahasiswi Mercubuana Meruya Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Dan saat ini saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya yang akan saya wujudkan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah tim saya dan Bapak Dr. Muksin, MM, sebagai dosen pengampu saya, dan tim saya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Biasanya, perpajakan tidak lepas dari istilah wajib pajak. Apa itu wajib pajak? Menurut pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang atau pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kadangkala, seseorang atau perusahaan atau koorporasi yang akan melaksanakan kewajiban kenegaraannya berupa memenuhi kewajiban perpajakan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mulai dari ketidakmengertian permasalahan perpajakan yang rumit, atau masalah klasik yang sering muncul adalah kepercayaan dan dana. Untuk itu, bisnis yang akan kami bangun adalah membuat perusahaan dengan core bisnis, konsultasi perpajakan, dan kepabeanan dalam proses litigasi dan non-litigasi, yaitu memberi konsultasi kepada para konsumen atau klien dengan biaya yang terjangkau tanpa melupakan kualitas konsultasi. Dengan jumlah pertambahan wajib pajak setiap tahunnya 3 juta, sampai tahun 2019 ini terdaftar 42 juta wajib pajak. Maka usaha jasa konsultasi perpajakan dan kepabeanan sangat besar potensinya. Hal ini diperkuat data, yaitu sampai saat ini jumlah konsultan pajak hanya berjumlah 3.500 orang, atau jika diformulasikan seorang konsultan pajak dapat melayani 12.000 wajib pajak. Saat ini dengan berkembangnya teknologi, konsultasi dapat dilakukan melalui media internet. Hal ini dapat kita temukan melalui website, SMS, email, atau WA, atau teknologi lainnya. Bisnis yang akan kami kembangkan ada 2, yaitu melalui konsultasi tatap muka atau langsung, maupun konsultasi dengan media elektronik atau internet, sehingga kami dapat menjalankan usaha jasa atau konsultasi bisnis online. Bisnis ini sangat menjanjikan karena pangsa pasar atau ceruk ekonomi sangat potensial, dan dari tahun ke tahun perkembangan pasarnya sangat luas. Hal ini ditandai dengan pertambahannya jumlah wajib pajak mencapai 3 juta per tahunnya, dan adanya komitmen pemerintah untuk menaikkan tax ratio yang hingga tahun 2019 ini masih di angka 10,2%, jauh dari keinginan pemerintah untuk mendapatkan tax ratio yang ideal. Customer yang akan kami bidik adalah perorangan atau perusahaan
yang ingin memenuhi kewajiban perpajakan dan menuntut hak perpajakannya dengan cara proporsional dan equal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, namun terkendala oleh biaya terkait akan menggunakan jasa konsultan dan kos pasar perusahaan konsultan kami akan kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, perseorangan ataupun perusahaan yang menjadi wajib pajak yang sudah kami kenal saat ayah saya masih bekerja di kantor pusat dan kanwil khusus Direktorat Jenderal Pajak. Perseorangan atau perusahaan yang pernah menjadi kuasa hukum pengadilan pajak di mana ayah kami bekerja, law firm dari teman alumni UNER ayah saya, klien dari law firm FJP dan MJH, yaitu dari Bapak Marulam J. Hautahuruk dan Bapak Fredrik J. Pinakunari Law Firm. Kedua firm ini tersebut sudah berkomitmen untuk sengketa pajak yang merupakan klien kedua firm tersebut akan dialihkan kepada Shalom Consulting. Hal ini diminta oleh kedua law firm tersebut belum memiliki divisi tax law atau belum memiliki ahli perpajakan dan kepabean. Terkadang para klien bisa didapatkan dari klien yang berperkara perdata di pengadilan negeri. Ada kebiasaan para klien selain menangani klien di perkara perdata, KPPU, niaga juga ingin ditangani sengketa pajaknya di pengadilan pajak. Mitra perusahaan sebagai law firm sangat potensial untuk menjadi key partners sengketa pajak. Untuk itu, perusahaan kami akan menjalin hubungan yang erat kedua law firm tersebut jika servis atau jasa konsultan kami sangat memuaskan para klien, maka kemungkinan akan menjadikan konsultan terbaik menangani litigasi dan non-litigasi. Hal ini merupakan peluang suatu perusahaan konsultasi mengingat jaruk ekonomi sangat tipis atau sangat sedikit karena begitu banyak konsultan pajak di Indonesia. Market sizing sendiri adalah jumlah individual yang potensial membeli atau menggunakan barang jasa tersebut. Terdiri atas 4 bagian, yaitu yang PAM adalah Privileged Access Account Management atau pasar potensial yang tersedia. Seperti yang saya katakan di awal video, bahwa terdapat 42 juta wajib pajak saat akhir tahun 2019. Yang kedua adalah Total Available Market atau TAM, itu adalah total permintaan pasar akan suatu produk atau layanan. Terdapat 3.500.000 WP, itu adalah WP baru setiap tahunnya yang akan menjadi potensi pasar yang tersedia. SAM atau Serviceable Available Market yang merupakan segmen dari TAM yang ditargetkan oleh produk-produk layanan dan berada dalam jangkauan geografis teknologi. Di SAM ini, dari 42 juta wajib pajak akan dibagi dengan jumlah konsultan yang ada sebanyak 3.500.000, yang artinya kemungkinan satu orang konsultan akan menangani 12.000 WP. SOM atau Serviceable Obtainable Market atau Share of Market itu adalah pasar yang dapat diservis dan dapat diperoleh. Kami akan menargetkan 10% dari kemungkinan market available market, yaitu 10% dari 12.000 WP. Competitor and positioning. Kompetitor dan positioning saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah direct competitors, yaitu konsultan pajak yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI dan Asosiasi Konsultan Pajak RI atau AKP 21 di Jabodetabek sekitar 50% berjumlah 1.750 orang. Dan kedua adalah indirect competitor, yaitu konsultan pajak yang
tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia maupun Asosiasi Konsultan Pajak Republik Indonesia AKP 21 di seluruh Indonesia berjumlah 3.500 orang. Sedangkan Positioning My Consultant berada dalam persaingan 1.750 orang konsultan pajak di Jabodetabek. How to in the Market itu berada dalam persaingan 1.700 orang konsultan pajak, namun konsultan kami adalah one step service dan tax cost and costume consulting and corn litigation. Unique value proposition, konsultan pajak dan kepabaian beserta beracara atau litigasi di pengadilan pajak dengan lebih murah. Monetization atau bisnis model, kami memiliki 4 pendapatan. Pendapatan yang pertama berasal dari hasil konsultasi langsung kepada para klien dengan tarif lebih rendah dari konsultan lainnya. Yang kedua adalah pendapatan dari menjawab pertanyaan konsultasi melalui website dan SMS center dari iklan website yang masuk. Yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan seperti seminar atau sosialisasi terkait peraturan perpajakan dan kepabaian yang baru. Yang terakhir adalah kerjasama dalam lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang membuka brevet pajak. Selain itu, monetization business model, kami juga memiliki business model bentuk kanvas. Yang pertama, key partners. Ya, kami memiliki 2 jenis untuk key partners kami, yaitu dari pihak swasta, perorangan ataupun perusahaan yang menjadi wajib pajak, dan perorangan ataupun perusahaan yang pernah menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, serta law firm dan teman alumni UNER ayah saya. Dan yang kedua itu adalah instansi pemerintahan. Kami juga bekerja sama dengan Ditjen Pajak, KPP, Kanwil, dan Keberatan dan Banding DJP. Yang kedua itu adalah Dirjen Bea Cukai KPU, Dit Keberatan dan Banding DJBC. Yang kedua selain key partners adalah key activities. Key activities di sini perusahaan adalah konsultasi bidang perpajakan dan kepabaian yang dilakukan secara tidak langsung melalui website berbayar, startup, gratis, dan konten SMS langsung secara tatap muka diwujudkan dengan sewa virtual office. Key resources, kami memiliki aset fisikal yaitu menyewa virtual office, aset intelektual, membangun brand baru dengan slogan kerja tuntas, bayar ikhlas, Anda puas. Aset intelektual, ahli di bidang perpajakan kepabaian dan litigasi keberatan dan banding aset finansial. Perusahaan akan memutar laba terus untuk digunakan dalam modal operasional, terutama membeli kantor atau ruko tetap. Value proposition, memberikan konsultasi berbiaya murah agar terjangkau untuk seseorang atau perusahaan yang tidak memiliki dana besar untuk menyewa seseorang konsultan, atau fee consulting lebih rendah dari konsultan lainnya. Konsultasi dikerjakan oleh para ahli, memanfaatkan konten SMS seperti setiap pertanyaan akan dikenakan 2.000 per SMS. Di awal, sebagai perkenalan konsultasi dilakukan dengan gratis atau pro bono. Setiap pertanyaan akan diberikan pada halaman frekuensi ask question atau FAQ di website, selanjutnya akan berbayar murah. Customer relationship, what
uh, customer and relationship yang seperti saya katakan di atas di slide sebelumnya, dan selanjutnya adalah channel itu adalah membuat website, membuat company profile yang akan disampaikan via email dan WA, membuat company profile singkat yang akan dikirimkan via kantor pos atau jasa ekspedisi, dan SMS greeting, menjaring klien baru dari Kadin yang memberikan konsultan pro bono, menyewa konsultasi virtual office untuk pertemuan dengan klien. Customer segment customer segmentation berbisnis dan yang akan kami wujudkan berasal dari para pemakai jasa website kami. Selanjutnya kami akan membidik klien baru dan perseorangan atau perusahaan yang kami kenal, ataupun kami akan mengirimkan sejenis company profile melalui email yang kami dapatkan ataupun kirim melalui kantor pos jasa ekspedisi. Karakter konsumen kami adalah perorangan atau perusahaan yang terkendala biaya terkait menggunakan jasa konsultasi. Customer atau problem needs, seorang atau perusahaan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari tidak mengerti perpajakan dan tidak mempunyai dana untuk menyewa konsultan. Cost structure, fixed cost yang kami butuhkan adalah gaji seorang pegawai, liaison officer antara perusahaan dengan klien, gaji para ahli, web hosting untuk website, sewa virtual office, pulsa untuk komunikasi dan menjawab SMS, dan dari konten SMS konsultasi berbayar. Variable cost tidak bisa didefinisikan karena sifatnya variable cost adalah tidak terduga, tapi untuk perusahaan akan mencadangkan sekitar 10% dan dari dana operasional untuk keperluan variable cost seperti biaya kesehatan, rumah sakit bagi pegawai dan para ahli. Yang terakhir adalah revenue streams. Pendapatan yang didapat antara lain, pertama adalah hasil konsultasi pada para klien atau user, baik konsultasi secara langsung maupun tidak langsung. Dari iklan website yang masuk, penyelenggara diklat seperti seminar, pelatihan pajak, dan kepabean, kerjasama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi dengan membuka privat pajak. Milestone adalah timeline kerap digunakan dalam manajemen proyek dan akan mempermudah estimasi waktu penyelesaian proyek. Milestone sendiri adalah tolak ukur yang berupa aktivitas kerja dan terkadang tidak disertai durasi waktu. Jadi, milestone sendiri dapat dikatakan proyeksi waktu pengerjaan dan biasanya mencantumkan jadwal waktu pekerjaan dan disertai dokumen kontrak guna keperluan estimasi penyelesaian dalam pengawasan. Dan dalam timeline kerap digunakan dalam manajemen proyek dan akan dapat mempermudah estimasi waktu penyelesaian proyek atau pekerjaan. Milestone sendiri adalah tolak ukur yang merupakan aktivitas kerja yang terkadang tidak disertai durasi waktu. Jadi, milestone dapat dikatakan proyeksi waktu pengerjaan. Milestone dapat biasanya mencantumkan jadwal waktu pekerjaan dan disertakan dalam dokumen kontrak guna keperluan estimasi penyelesaian dalam pengawasan pekerjaannya. Dan 2020 adalah mencari ide bisnis apa yang akan saya lakukan, yang akan saya kerjakan di kemudian hari. Dan setelah mencari ide bisnis, pada tanggal 1 Juni 2020 itu membuat studi kelayakan bisnis atau SKB, sedangkan tanggal 1 Agustus adalah mewujudkan aspek legal, yaitu mencari NPWP dan pendirian CV sebesar 6,5 juta. Sedangkan pada tanggal 1 September 2020 adalah seleksi pegawai baru membeli peralatan pendukung kantor sebesar 33 juta.
Dan tanggal 10 November 2020 adalah menandatangani kontrak sewa kantor virtual office sebesar 6 juta. Tanggal 1 November 2020 akan melakukan pemasaran dengan menyampaikan company profile melalui Gmail, WA, SMS, dan alat pemasaran lainnya sebesar 500.000. Tanggal 21 November 2020 sebesar 5 juta untuk pembuatan website, SMS center, dan media lainnya. Sehingga tanggal 1 Desember nanti siap untuk operasional. Selain milestone atau timeline, diperlukan juga founding need dan allocation. Funds need diperlukan 33 juta untuk semuanya, dan biaya prediksinya untuk pengeluaran per bulannya sebesar 6.800.000, yaitu untuk sewa virtual office sebesar 500.000, gaji pegawai sebagai staf administrasi sebesar 4.300.000, jasa ahli perpajakan dan kepabean sebesar 2 juta. Prediksi labanya, total pendapatan per bulannya dikatakan 9.150.000 dan total pengeluaran per bulannya 6.800.000. Net profit per bulannya sebesar 2.350.000 dan net profit tersebut diasumsikan satu kali pertemuan dengan durasi pertemuan hanya 1 jam. Jika pertemuan memerlukan 4 jam, maka net profit tersebut dikalikan dengan 4, yaitu 9.400.000. Net profit tidak termasuk success fee dan litigasi ke pengadilan pajak yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan klien. Dan yang terakhir itu adalah marketing dan customer acquisition. Shalom Consulting akan membagikan secara gratis website yang akan kami bangun berupa sharing knowledge dan memberikan harga yang termurah bagi perusahaan yang baru memulai usahanya. Convention, Shalom Consulting akan memberikan pelayanan terbaik dengan menawarkan kartu keanggotaan dengan promo yang menarik. Sedangkan retention itu Shalom Consulting akan melakukan follow up untuk mengetahui tingkat kepuasan para klien. Biasanya di konversi ini, perusahaan akan efektif mendapatkan pelanggan potensial menjadi pelanggan tetap. Salah satunya seperti yang saya katakan adalah kartu keanggotaan dengan promo menarik. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Kontak details. Shalom Consulting berada di CBD Apartemen, Central Park, Jalan S. Parman, Kelvin 28, Jakarta Barat. Nomor yang dapat dihubungi 0823701054 dengan alamat email shalomconsulting@gmail.com dengan website www.shalom